Qala ba'duhum ar-rasikhu fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'ata asya'. Sebagian ulama mengatakan tanda-tanda orang yang ilmunya kokoh, tanda-tanda orang yang ilmunya benar, tanda-tanda orang yang ilmunya diterima sama Allah ada 4. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Taqwa antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama. Kalau semakin bertambah ilmu, semakin tambah takwa dia kepada Allah, satu tanda sudah terpenuhi bahwa ilmunya manfaat. Tanda yang kedua, wat-tawadhu bainahu wa baina khalqihi. Tanda ilmu yang kedua bermanfaat adalah semakin tawadhu antara dia dan makhluknya. Yang ketiga adalah waz-zuhud bainahu wa bainad dunya. Zuhud antara diri dia dan dunia. Yang ketiga, wal mujahadah bainahu wa bainan nafs. Yaitu melawan daripada hawa nafsunya. Jadi kata ulama, ada 4 tanda-tanda daripada ilmu seseorang itu kokoh dan diterima sama Allah. Yang pertama, kalau ilmunya nambah, takwanya nambah enggak? Kalau ilmunya nambah, tawadhu'nya nambah enggak? Kalau ilmunya nambah, zuhudnya sama dunia nambah tidak? Kalau ilmunya nambah, mujahadahnya kepada nafsu, melawan hawa nafsunya lebih atau enggak? Kalau ada tanda-tanda di diri kita dari hal itu, tanda-tanda ilmu kita adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang kokoh di sisi Allah. Qala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan, at-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan. Tawadhu itu mendatangkan kasih sayang sesama manusia. Dan ini bisa kita bayang-bayangin, kalau kita sombong orangnya, kalau kita orang angkuh, kadang-kadang orang enggak mau negur, kadang-kadang orang enggak mau nyapa. Tapi kalau kita tawadhu, pasti nambah tuh cinta dari orang kepada kita tuh menjadi bertambah. Wa qala akhar man tawadha'a ma'an nas tawadha'an nasu ma'ahu. Barang siapa yang tawadhu kepada orang lain tawadhu sama dia. Wa qala al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, adullu dalilin ala kamali aqli ar-rijal. Aku tunjukkan engkau, kata Habib Abdullah Haddad, tanda-tanda seseorang itu sempurna akalnya. Yang pertama apa? Sana'uhu ala ikhwani, ala aqrani. Pujian dia suka memuji daripada teman-temannya. Kalau orang suka memuji orang lain itu tanda-tanda kesempurnaan daripada akalnya. Kadang-kadang kalau orang sombong, enggak mau muji orang. Enggak mau, padahal ini orang jelas-jelas fadl, punya keutamaan, tapi dia enggak mau muji orang. Tapi kalau orang tanda-tanda orang yang punya akal yang benar, akal yang sempurna, kata Abdul Haddad, dia mudah untuk memuji orang lain. Wa adullu dalilin ala tawadhu'ihi, dan aku kasih ente dalil, kata Abdul Haddad, kepada tanda bahwa orang itu tawadhu apa? Ridahu bitakhir fi mawtinin yastahiqu fihi taqdim. Dia ridho untuk diakhirkan di tempat yang dia seharusnya pantas untuk didepankan. Ada orang ulama, alim kabir, tapi enggak disuruh ke depan, duduknya di belakang misalnya. Kalau dia ridho dengan itu, tanda tuh orang tawadhu tuh, masyaallah. Dan tawadhu ini salah satu sifat mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra bint Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang putri Nabi yang sering dipuji oleh Nabi. Nabi itu kalau ngomong sama sahabatnya selalu muji anaknya. Anaknya yang perempuan, yaitu Fatimah Az-Zahra. Wajahnya paling mirip sama Nabi. Wajahnya paling mirip sama Nabi, akhlaknya paling mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra paling disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi murung. Nabi sumpek murung. Akhirnya sahabat berusaha untuk menghibur Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menghibur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad murung, enggak bisa dihibur. Sampai-sampai salah seorang sahabat bilang, ini nampaknya enggak bisa ini menghibur Nabi Muhammad kecuali satu orang. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Anaknya, anak kesayangannya. Coba ente datangi Fatimah Az-Zahra. Salah seorang sahabat datang ke Fatimah Az-Zahra. Beri salam, assalamualaikum. Ini sahabat Nabi. Itu abah antum tuh lagi murung, enggak bisa dihibur.
Mungkin antum bisa menghiburnya. Kata sahabat. Lalu Fatimah Az-Zahra bilang, labbaik, nanti anak ke satu katanya. Nanti anak temui Abah anak. Selang beberapa lama, Fatimah Az-Zahra keluar dari rumahnya, masuk ke masjidnya Nabi, semua sahabat teriak-teriak. Semua sahabat menangis, teriak-teriak. Kenapa? Karena melihat anak kesayangan Nabi, yang selalu dipuji oleh Nabi, yang selalu dibangga-banggakan oleh Nabi, bajunya penuh dengan tambalan. Bajunya Fatimah Az-Zahra, yang dikatakan bahwa dia Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita ahli surga. Siti Hawa di belakang Fatimah Az-Zahra. Siti Maryam belakangnya. Siapapun wanita yang masuk surga di belakang, di bawah pimpinan Fatimah Az-Zahra. Beliau keluar dari rumahnya penuh dengan tambalan bajunya. Puluhan tambalan diriwayatkan dalam bajunya Fatimah Az-Zahra. Menangis sahabat melihat keadaan anak Nabi yang dijamin masuk surga, yang sudah bahkan dikatakan pemimpin wanita ahli surga dengan keadaan yang seperti itu. Menangis sahabat Nabi. Itu dalil, tanda-tanda daripada tawadhu'nya Fatimah Az-Zahra. Dengan segala macam kemuliaan. Tidak perlu disebutkan kemuliaan Fatimah Az-Zahra. Tapi sebegitunya dia tawadhu, dia menghinakan dirinya seperti itu, tanda bahwa orang itu tawadhu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Urwah bin Zubair, ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ala atiqihi girbah ma. Urwah bin Zubair berkata, aku melihat Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa di pundaknya mengangkat tempat kulit, mengangkat air yang terbuat dari tempat kulit. Ya, Sayyidina Amirul Mukminin, pemimpinnya orang Muslim pada saat itu. Tetapi dia pergi ke pasar mengangkat air dengan pundaknya. Sampai-sampai orang bilang, ya Amirul Mukminin, la yanbaghi laka hadza. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, enggak pantaslah ente kayak gini. Apa kata beliau? Faqala lamma atatni al-wufud bis-sam' wa ta'ah dakhalat fi nafsi nakhwah. Ketika datang utusan ke rumahku dan mereka, apa yang aku bilang, mereka dengar dan mereka taat. Aku bilang A, mereka dengar, mereka taat. Aku bilang A, mereka dengar, mereka taat. Semua yang aku ajarkan mereka dengar dan mereka taat dengan hal itu. Maka timbul di hatiku kesombongan, kata beliau. Timbul di dalam hatiku sesuatu yang tidak baik. Makanya aku ingin menghancurkan perasaan itu dengan apa? Dengan menghinakan diriku, dengan membawa air. Hadza Umar ibn Khattab yang sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Termasuk Sayyidina Umar ibn Khattab. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana min ba'ni nabiyyan lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, kata Rasulullah, yang pantas siapa? Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab. Hadzal rajul masyaallah. Setiap hari ia beki. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa di sininya Sayyidina Umar, di pipinya Sayyidina Umar itu ada tanda. Tanda kayak air, karena sering apa? Sering menangis. Karena sering menangis sampai di pipinya ada tanda, air matanya sering jatuh sampai jadi tanda. Saking seringnya menangis. Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau itu salah satu hobinya adalah menghidangkan tamu makan. Jadi orang-orang yang berziarah ke makam Nabi Muhammad itu dipersilahkan makan di rumahnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dipersilahkan makan sebanyak-banyaknya, silahkan. Semua orang datang ke rumah beliau, makan seenak-enaknya dah. Ada salah seorang dari tamu yang makan, habis makan, ada sisa makanan, dia bungkus. Makanannya dia bungkus. Sayyidina Hasan tanya, wahai bapak, kenapa ente bungkus? Kalau ente mau bawa pulang, bilang aja, nggak usah yang bekas, kita buatin baru supaya lebih hangat, supaya lebih panas. Kata Sayyidina Hasan. Apa kata orang tersebut? Enggak, katanya. Ana bukan ngambilin ini, ana bukan bungkus untuk diri ana atau bukan untuk ana. Terus untuk apa? Ana kasihan sama tuh orang, kata Mas. Bapak ini menangis, Sayyidina Hasan lebih menangis lagi. Sayyidina Hasan bilang, "Bapak, ente tahu enggak itu laki siapa?" "Siapa emangnya?" "Tahu enggak itu laki-laki yang sedang makan roti keras itu adalah abah ana." Itu adalah abahnya ana, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia setiap hari cari duit untuk menjamu tamu yang makan,
untuk menjamu semua tamu untuk makan yang enak, tapi dia kerjanya itu dah. Makan roti yang keras yang diairin itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada tanda orang yang tawadhu, tanda orang yang punya iman yang kuat. Wa kana sayyidina al-faqih al-muqaddam yahmilu as-sama' fi kummihi min as-suq ila darih. Bahkan sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, beliau membawa ikan, beliau pergi ke pasar, beli ikan, beliau taruh di kumnya. Kum itu lengan baju. Beliau bawa tanpa rasa malu. Alim kabir, siapa enggak kenal Sayyid al-Faqih al-Muqaddam? Tawadhu. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hobinya dia senang-senang ke pantai. Tapi ke pantainya bukan litafakkur, untuk tafakkur, untuk melihat keesaan Allah. Suatu hari dia ke pantai, ketemu sama orang. Seorang laki-laki yang mabuk, lagi goyang nih orangnya. Lagi mau jatuh dah, mabuk. Abdul Qadir Jailani dihadang sama orang yang mabuk. Akhirnya bertanya ini orang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir, katanya. Hal Allah Qadir? Wahai Syekh Abdul Qadir, katanya. Apakah Allah mampu? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Naam, Allah Qadir. Ya, Allah Maha mampu. Ditanya lagi yang kedua kalinya. Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir? Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Dijawab, naam, Allah Qadir. Allah Maha mampu. Ditanya yang ketiga kalinya. Ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir? Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir menjawab, naam, Allah Qadir, dan dia menangis dan dia tersungkur. Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya diangkat sama muridnya. Ditanya, wahai guru, wahai syekh, apa yang membuat engkau menangis sampai engkau tersungkur mendengar pertanyaan itu? Apa sih pertanyaannya? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertanyaan yang pertama, dia bertanya, hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu? Dia bertanya itu maksudnya apa? Apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku, wahai Abdul Qadir? Aku ini pemabuk. Aku ini banyak dosa. Hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosaku? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Naam, Allah Qadir. Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosamu. Pertanyaan yang kedua apa? Hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu untuk apa? Untuk mengangkat derajatku menjadi sultanul aulia seperti Allah mengangkat derajatmu? Aku ini pemabuk. Apakah Allah mampu mengangkat derajatku yang pemabuk ini menjadi wali sepertimu? Seperti Allah mengangkat derajatmu? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Naam, Allah Qadir. Allah mampu untuk mengangkat derajatmu seperti Allah mengangkat derajatku. Pertanyaan yang ketiga yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi menangis dan tersungkur. Apa? Ya Abdul Qadir, kata beliau, kata pemabuk ini, hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu untuk menjadikanku yang pemabuk berubah menjadi wali sepertimu dan engkau yang wali berubah menjadi pemabuk sepertiku? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Naam, Allah Qadir. Allah Maha mampu untuk menjadikan kau pemabuk menjadi wali sepertiku dan aku yang wali menjadi pemabuk sepertimu. Syekh Abdul Qadir Jailani menangis dan tersungkur mendengar hal itu. Dapat nasihat dari orang yang mabuk. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kabir. Bahkan kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ana tidak pernah dengar orang lebih banyak karomahnya setelah para sahabat dan tabi'in melebihi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Karomah paling banyak, tapi tawadhu luar biasa. Hadis Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Dhummul Kibr, usulul ma'asi thalathatun. Al-kibr wa huwa usulul ma'siyatil iblis haitsu takabbara ala Adam. Asal daripada maksiat itu ada 3. Yang pertama apa? Al-kibir, sombong. Dan inilah, yaitu sombong, adalah asal daripada dosa iblis ketika dia sombong untuk bersujud kepada Adam. Ketika Allah perintahkan, wahai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam. Illa iblis. Kemudian kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia bilang apa? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin. Wa khalaqtahu min tin. Masa ana nyembah Adam, ya Allah? Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Masa ana sujud sama Adam? Enggak pantas lah.
Akhirnya Allah hinakan dia menjadi manusia, menjadi makhluk yang terkutuk dan menjadi makhluk yang kekal abadi di neraka. Itu asal yang pertama, kibir. Asal yang kedua apa? Al-hirs. Semangat terhadap dunia. Wa huwa usulul ma'siyah Adam haitsu harasa 'ala al-akl min asy-syajarah. Dan ini adalah asal daripada dosanya Sayyidina Adam, walaupun ikhtilaf bainal ulama, ada ulama yang mengatakan bukan dosa ini. Adalah sebab daripada kesalahan Adam ketika dia memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Pohon khuldi. Pohon khuldi, kata ulama, itu khulud, itu adalah pemberian syaitan. Pohon khuldi yang kita tahu, khuldi itu adalah pemberian nama dari syaitan. Khuldi itu artinya kekal. Waktu dia menggoda Adam, ya Adam makan tuh pohon. Tahu nggak ente kenapa Allah larang ente makan pohon itu? Soalnya itu namanya pohon khuldi katanya. Pohon kekekalan. Kalau ente makan, ente kekal. Makanya Allah nggak mau ente makan itu. Akhirnya Adam terhasut pohon khuldi. Yang ketiga adalah wal hasad. Dengki. Bahwa usulul maksiyah Gabil haitsu hasada akhahu faqatalah. Dan ini adalah yaitu dengki adalah asal daripada maksiatnya Qabil ketika dia membunuh saudaranya karena dengki. Waqala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan la yanbaghi li syakhsin an yadhunna annahu afdal min ghairihi walau kafiran. Tidak layak bagi seseorang, kata ulama, menyangka bahwa dirinya lebih baik dari orang lain walaupun itu orang kafir. Orang itu kafir, tetap tidak layak kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Kenapa? Dijelaskan setelahnya, li'annal ibrah bil khawatim. Karena yang dihitung itu, yang dianggap itu penutupnya. Mungkin saja kita yang udah muslim, Masya Allah, ibadah katsir, ibadahnya banyak. Akhir-akhirnya su'ul khatimah, kafir, wa'iyadzubillah. Siapa tahu? Mungkin yang kafir, mungkin yang maksiat, akhir-akhirnya dapat hidayah, kemudian dia bertobat sama Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu kita dilarang untuk menghinakan orang lain atau menganggap diri lebih baik daripada orang lain, karena kita nggak tahu penutupnya kita. Kalau sudah akhirnya mati dalam keadaan sholat, syahadat gitu, udah khair, udah insyaallah. Itu baru khair. Kalau kita saat ini, sekarang khair, nggak tahu besok lusa. Mungkin terpleset, lain sebagainya. Akhirnya terikut hawa nafsu dan syaitan. Yazbillah. Ayyuhal miskin, unzur min aina asluk. Kata ulama, wahai orang yang miskin. Siapa? Kita semua. Wahai orang yang miskin, maksudnya. Unzur min aina asluk. Ente lihat, dari mana sih asalnya ente? Kalau kita mau sombong, kata ulama, ente lihat. Asalnya ente itu dari apa? Supaya kita nggak sombong, kita ditanya sama ulama. Ente lihat, asalnya ente dari apa? Wa ala ay halin anta. Dan dalam keadaan apa engkau, katanya. Wa ila ay syai'in tasir, dan dengan apa engkau dijadikan? Alaysa awwaluka nutfah madirah. Bukankah engkau diciptakan dari tetesan mani yang hina, katanya. Bukankah kita diciptakan dari sebuah tetesan yang hina? Wa akhiruka jifah gadirah, dan akhirnya matinya engkau menjadi bangkai yang busuk, yang hina. Wa anta fi kulli hainin tahmilul adirah, dan engkau semasa hidupmu membawa kotoran. Di dalam perut kotoran semua. Ini yang belum dikeluarkan. Untuk apa engkau sombong, kata ulama? Ente enggak lihat diri ente. Engkau diciptakan awalnya dari sesuatu yang hina. Mati jadi sesuatu yang hina juga, jadi mayat. Semasa hidup hina juga, membawa sesuatu yang hina, kotoran yang dijauhi oleh orang semua. Kotoran. Apa yang kita banggakan? Enggak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngajarin kita supaya tetap tawadhu. Gimana kata beliau? Yanbaghi an la tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Jangan, seharusnya katanya, sejogjanya, sewajarnya engkau melihat setiap orang yang engkau temui lebih baik dari dirimu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa innal fadl lahu ala nafsik, dan dia memiliki keutamaan lebih dari dirimu. Fa in ra'aita saghiran, kalau kau melihat orang yang kecil, kita mau sombong nih.
Kita mau sombong karena melihat ada anak kecil di sini. Gimana cara enggak sombong? Bilang dalam diri kita, hadza lima la ya'sillah wa ana asitu. Ini anak masih kecil. Mungkin dia belum berbuat dosa sebanyak anak. Anak ini umur dah sekian. Mungkin dosanya anak lebih banyak karena umurnya anak lebih banyak. Kalau kita melihat anak kecil gitu caranya, supaya kita enggak merasa lebih baik dari anak kecil. Ini anak kecil masih kecil, mungkin dosanya masih sedikit. Anak udah seumuran gini, mungkin dosanya anak lebih banyak. Sehingga kita sama anak kecil melihat anak kecil itu lebih baik dari kita. Fala syakka annahu khairun minni. Maka kalau kita sudah melihat seperti itu, tidak ragu bahwa oh ternyata ini anak kecil lebih baik daripada kita. Wa in ra'aita kabiran, kalau ente melihat orang yang lebih tua, orang yang lebih besar, bilang dalam diri engkau, kata Sayyidina Ali, hadza qad abadallaha qabli. Dia telah menyembah Allah lebih banyak daripadaku. Umurnya sudah tua, mungkin dia sudah solat lebih banyak daripada ana. Mungkin dia sudah puasa lebih banyak daripada ana. Mungkin dia sudah baca Quran zikir lebih banyak daripada ana. Ana masih muda. Zikirnya ana belum banyak. Dia sudah tua, mungkin ibadahnya lebih banyak daripada kita. Maka timbul rasa tawadhu. Oh, ini orang tua lebih mulia daripada ana. Seperti itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Kam min muslimin nazara ila Umar radhiyallahu anhu qabla islamihi fastahgarahu wazdarahu likafrihi. Berapa banyak dulu waktu Sayyidina Umar belum kafir, belum muslim, dia orang kafir, dia memerangi orang muslim, orang menghinakan dia. Orang mengolok-olok dia karena dia orang kafir, bahkan dia menghinakan Islam, bahkan dia memusuhi Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wa qad razaqahu Allahu al-Islam wa faqa jami'al muslimin illa Abu Bakr wahdah. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih dia rezeki. Rezeki apa? Rezeki Islam. Sehingga dia lebih tinggi daripada muslim-muslim yang lainnya. Muslim-muslim yang lain yang dulu menghinakan dia karena dia kafir, enggak taunya Sayyidina Umar dikasih hidayah masuk Islam dan menjadi sahabat top di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala aydan, perkataan Al-Imam Hasan al-Basri sayyidut tabi'in, beliau mengatakan man kanat dhunubuhu fi syahwatih fa arju lahu taubah. Kalau seandainya seseorang berdosa karena sebab syahwat, karena sebab nafsu, masih besar kemungkinan taubat, kata Hasan al-Basri. Contohnya siapa? Contohnya adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Sayyidina Adam alaihissalam dosanya sebab apa? Syahwat, nafsu. Akhirnya makan buah khuldi. Tapi akhirnya apa? Taubat. Wah, dari cerita Adam kita dapat faedah yang besar. Keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Sayyidina Adam, dosanya satu tok. Dosanya apa? Dosanya makan buah khuldi. Itu saja. Dihukum sama Allah. Iya, dihukum apa? Diusir dari surga. Turun ke muka bumi. Bukan hanya itu. Apalagi? Dipisahkan dari keluarganya. Siapa? Siti Hawa. Dipisahkan dengan jarak yang jauh. Bukan hanya itu, ditelanjangkan oleh Allah. Diganti pakaiannya dengan dedaunan. Baju kebesarannya surga diganti sama Allah. Taubat bertahun-tahun enggak diterima sama Allah. Sampai dikatakan dalam riwayat sampai burung itu hinggap di punggungnya Adam. Saking dia sujud tapi tidak bergerak, saking khusyuknya aja sujud itu tidak bergerak, maka saking burung itu menganggap ini mungkin patung. Saking khusyuknya Adam, tidak diterima sama Allah. Wah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususiyah azimah. Kita dosa lebih banyak pasti Nabi Adam. Dari Nabi Adam dosa kita lebih banyak. Jangan tanya lagi udah. Enggak perlu penjelasan. Pasti lebih banyak. Tapi kita tidak pernah dipisahkan sama keluarga kita. Kita tidak pernah diusir dari buminya Allah. Kita tidak pernah ditelanjangkan sama Allah. Bayangkan, padahal dosa kita lebih banyak. Kenapa sih? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya satu aja. Karena Muhammad. Kata ulama, semua hal yang berkaitan dengan Muhammad pasti menjadi mulia. Sampai-sampai waktu Sayyidina Jibril menemani Rasulullah Isra wal Mi'raj,
Sampai ke langit ketujuh, Jibril bilang, ya Muhammad, ana stop sampai di sini. Ana nggak bisa. Kalau ana lanjut, ana terbakar. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah datang sendiri menghadap Allah ke Sidratul Muntaha dengan membawa sendalnya, terompahnya. Sampai timbul pertanyaan, mulia mana? Terompah atau Jibril? Ya mulia Jibril, pasti. Tetapi kenapa terompah bisa masuk sedangkan Jibril nggak bisa? Karena bersanding dengan Muhammad menjadi mulia semuanya. Semua yang bersanding dengan nama Muhammad menjadi mulia. Kenapa sih para habaib dimuliakan? Karena ada sambungannya, keturunan Muhammad. Semua hal yang bersanding dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan khairul umami, sebaik-baiknya umat? Kenapa? Karena umat Muhammad. Semua hal yang bersanding dengan Nabi Muhammad pasti menjadi mulia. Semoga kita semua yang di sini disandingkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, sambungan yang tadi, kalau seandainya dosa itu disebabkan oleh syahwat, maka besar kemungkinan masih bisa taubat. Seperti siapa? Seperti Adam. Dosanya sebab syahwat, makan buah khuldi, akhirnya diampuni juga sama Allah. Akan tetapi katanya, wa man kanat dzunubuhu fil kibri fala turja lahu taubah. Akan tetapi seandainya dosa itu disebabkan oleh sombong, kecil kemungkinan untuk taubat. Seperti siapa? Seperti Adam alaihissalam. Seperti Nabi Adam, seperti Iblis. Seperti Iblis. Iblis itu dosanya kenapa? Karena sombong. Gak mau sujud sama Adam, akhirnya kekal di neraka. Di dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kata Musa, wahai Iblis, cobalah ente minta ampun sama Allah. Mungkin Allah terima taubat ente. Kata Nabi Musa alaihissalam. Iblis dikasih apa namanya? Dikasih tawaran. Cobalah ente minta sama Allah biar ente enggak terlaknat selama-lamanya gitu. Biar ente enggak terhina selama-lamanya. Cobalah ente minta sama Allah. Pergilah Iblis. Datang menghadap Allah. Ya Allah, ane pengen taubat katanya. Kata siapa? Kata Iblis, ane pengen taubat. Apa kata Allah? Ana terima taubat kau wahai Iblis dengan satu syarat. Apa? Kau sembah tuh kuburan Adam. Adam dah meninggal. Sembah kuburannya. Karena dulu ana perintahkan ente nyembah, ente enggak mau. Nah, sekarang ente sembah. Ente sembah Adam, ana ampuni dosa ente. Apa kata Iblis? Karena sombong, akhirnya katanya, ya Allah katanya, Adam masih hidup saja, ana enggak mau nyembah, apalagi Adam sudah mati, enggak mungkin ana nyembahnya. Lebih baik ana terlaknat selama-lamanya, kata Iblis. Karena apa? Karena sombong yang ada di dalam diri Iblis. Padahal Iblis itu Sayyidul Malaikah, dia adalah pemimpin para malaikat. Bahkan dikatakan dalam hadis, tidak ada satu jengkal di dalam surga kecuali di situ sudah ada iblis yang sujud. Saking banyaknya ibadah iblis. Jadi kalau kita mau sombong, ibadah kita banyak misalnya. Masya Allah, solatnya ribuan rakaat misalnya. Kalau kita mau sombong, kita lihat iblis. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah bilang tidak ada satu jengkal di dalam surga, iblis sudah sujud di situ. Seandainya ada orang ngomong, tidak ada satu jengkal di Masjid As-Salam nih, kecuali si fulan sudah sujud di situ. Masya Allah lah ibadah itu. Masya Allah, ini masjid besar, dia sudah sujud di sini semua. Itu surga, besarnya dunia dan seisinya. Di dalam hadis Rasulullah bilang tidak ada satu jengkal di surga, iblis sudah sujud di situ. Saking banyaknya ibadah sama Allah. Tapi apa? Terlaknat. Garun harta di mana-mana. Bahkan piringnya dari emas, cawannya dari emas, bajunya tembelan emas. Harta. Kalau kita kaya, kita mau sombong, lihat Garun. Garun hartanya insya Allah ribuan kali lebih banyak daripada kita. Tapi artinya matinya akhirnya terhina, ditelan oleh bumi. Garun. Kalau kita sombong dengan pangkat, dengan kekuasaan, lihat Fir'aun. Fir'aun itu ana rabbukumul a'la. Bahkan dia mengakui bahwa dirinya adalah ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha kuasa, maha tinggi. Kata Fir'aun. Kekuasaannya di mana-mana. Semua orang taat sama Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Neraka juga. Intinya apa? Artinya dari bab ini kita belajar bahwa apa yang kita minta. Anda teringat pesan dari guru kami Al-Habib Segaf Baharun. Satu yang ente ingat, bahwa selalu ingat bahwa ente adalah nol, kata beliau. Dan semoga ini menjadi nasihat yang baik juga untuk semua. Selalu jadikan diri ente nol, kata Habib Segaf Baharun. Kok nol? Ya karena ente emang nol, katanya. Seandainya engkau punya jabatan yang tinggi, ingat, siapa yang ngasih jabatan? Allah. Ternyata ente bukan, nol ente. Seandainya ente jadi ulama besar, penceramah yang luar biasa, siapa yang ngasih ilmu? Allah.
Siapa yang buat orang senang sama ente, senang mendengarkan ceramah ente? Siapa? Allah. Ternyata ente nol. Kalau seandainya ente rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin baik sama orang, siapa yang buat ente punya uang sehingga ente bisa bersedekah? Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau sedekah? Allah. Ternyata kita nol. Pesan dari guru kita Segaf Baharun, semoga menjadi pesan juga untuk semuanya, selalu anggap diri nol. Karena ternyata kita memang nol. Kita nggak punya apa-apa. Seandainya kita punya keahlian, pangkat. Semoga dengan hari ini menjadi pesan yang menyentuh buat diri Al-Faqir sendiri. Karena diri ini yang sering sombong nih. Ini sering sombong. Semoga menjadi nasihat. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kalau seandainya ente nasihatin orang dengan mulutmu, kuping siapa yang paling dekat mendengar? Saat ana berbicara, kuping siapa yang paling dekat? Kupingnya ana. Saat ana berbicara tentang nasihat, tentang ilmu, seharusnya ana yang lebih mendengar. Karena kuping ana yang paling dekat, kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Semoga nasihat ini menjadi pesan buat saya sendiri, pesan buat semuanya. Semoga menjadi orang yang lebih tawadhu, semoga menjadi orang yang lebih menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang benar-benar menjadi hamba. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.